Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini aku berdiri bukan di atas podium kemerdekaan, tetapi di atas reruntuhan harapan. Di hadapanku bukan barisan pemuda-pemudi bertekad baja, tetapi kaum elit yang congkak, yang menjadikan kursi kekuasaan sebagai meja makan keserakahan. Dulu aku teriak lantang, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tapi hari ini aku terpaksa bertanya, mana pemuda-pemuda itu? Apakah mereka sudah digantikan oleh 1000 birokrat busuk yang hanya bisa mengguncang laporan keuangan fiktif? Negara ini bukan didirikan untuk jadi sarang tikus berdasi. Merdeka bukan berarti bebas memperkosa anggaran. Merdeka bukan berarti leluasa menilep proyek. Merdeka bukan berarti menjadi bangsa maklar yang menjual kedaulatan dengan potongan fee dari perusahaan asing. Aku ulangi, kita bukan bangsa jongos. Tapi apa yang kulihat hari ini? Pejabat merangkap calo proyek. Menteri bicara soal revolusi industri, tapi diam-diam merampok bansos. Bupati-bupati berlomba menjadi raja kecil, bukan pelayan rakyat. Mereka bukan membangun jembatan untuk rakyat, tapi membangun jalan tol menuju rekening pribadi. Apakah ini yang kalian sebut kemajuan? Kemajuan kepala tapi mundur moral? Gedungnya tinggi tapi otaknya kerdil? Digitalisasinya canggih tapi jiwanya masih primitif, saudara-saudara? Apa gunanya gedung tinggi menjulang, kalau hati para pemimpinnya rendah menyembah kekuasaan? Apa gunanya reformasi, kalau hanya menjadi topeng demokrasi? Apa gunanya pilkada, kalau hanya menjadi pesta para cukong? Aku dulu bicara tentang Trisakti. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan. Tapi sekarang, kita berdiri di atas hutang, kita tunduk pada kapitalis asing, dan kita kehilangan jati diri karena sibuk mengejar glamor dan gengsi. Saudara-saudara, korupsi itu bukan hanya tindakan kriminal. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap revolusi. Korupsi adalah penusukan dari belakang terhadap para pahlawan yang gugur di medan perang. Korupsi adalah penghinaan terhadap ibu-ibu yang menahan lapar demi menyekolahkan anaknya. Kalian yang korupsi, dengarlah baik-baik. Kalian bukan elit bangsa. Kalian adalah para penjarah bersorban kebijakan. Jangan bicara soal pembangunan kalau uang rakyat kalian kantongi. Jangan bicara soal nasionalisme kalau tanah air kalian jual meter demi meter. Jangan bicara soal Pancasila kalau sila kelima kalian ganti dengan asal cuan. Saudara-saudara, Indonesia ini dibangun bukan dari kertas, tapi dari darah. Bukan dari rapat direksi, tapi dari penderitaan rakyat. Bukan dari MOU, tapi dari sumpah dan air mata. Maka jangan kau jual negeri ini seperti lelang di pasar gelap. Revolusi belum selesai. Selama masih ada rakyat yang lapar, revolusi belum selesai. Selama masih ada anak miskin yang tak bisa sekolah, revolusi belum selesai. Selama masih ada pejabat korup yang bebas tersenyum di televisi, revolusi belum selesai. Saudara-saudaraku, bangunlah, bangkitlah, bersihkan negeri ini dari para tikus. Bukan dengan seminar, tapi dengan keberanian. Bukan dengan laporan palsu, tapi dengan keteladanan. Pemuda, jadilah pelopor. Bukan pelamar jabatan. Birokrat, jadilah pelayan. Bukan penguasa anggaran. Dan kepada mereka yang masih punya hati, jangan takut menjadi benar di tengah lautan yang salah. Karena sejarah akan mencatat bukan mereka yang duduk di singgasana, tapi mereka yang berani berdiri membela kebenaran. Hidup Indonesia, merdeka dari korupsi, merdeka dari kemunafikan, merdeka dari kebohongan sistemik. Sekarang aku tak minta 10 pemuda, aku minta 1 jiwa yang benar-benar mau hidup untuk rakyat, dan mati untuk kebenaran. Karena dengan 1 jiwa yang murni, revolusi bisa dinyalakan kembali. Apakah Anda ingin saya lanjutkan dengan bagian pidato lanjutan? Misalnya, tentang kehancuran sektor pendidikan akibat korupsi, tentang pengkhianatan elit terhadap petani dan buruh, tentang pentingnya membangun ulang revolusi mental sejati.